Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy Suwarno. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1 dari mata kuliah analisa berorientasi objek dengan dosen pengampu Bapak Teguh Ahmad Aliansyah, Eskom MTek. Langsung saja ke soalnya. Di sini ada deskripsi soal yang harus saya ubah untuk menjadi kasus untuk menjadi request a package pickup dan untuk skenario pelanggan. Di sini use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Yang pertama di sini ada use case yang telah saya buat, ada aktor pelanggan dan admin. Karena di sini fokusnya adalah untuk pelanggan web, jadi di sini saya hanya akan menjelaskan untuk pelanggannya saja. Ini pelanggan memiliki skenario. Yang pertama adalah untuk mengisi order, kemudian memilih servis, kemudian membayar, kemudian menerima label surat tanda terima, kemudian bisa juga melihat untuk order tracking, melihat status pengiriman barang. Di sini isi order include data yang berupa informasi paket, kemudian berat, kemudian tujuan pengiriman, lalu memilih servis. Di sini servisnya sesuai deskripsi ada 3 pilihan, yaitu 3 jam, kemudian di hari yang sama, dan kemudian pada esok harinya. Lalu data di sini masuk ke total biaya. Total biaya ini dikalkulasikan sehingga akan diterima oleh pelanggan, berapa totalnya, lalu dibayar, bisa COD dan juga bisa cashless. Kemudian menerima label tanda surat terima atau tanda bahwa pemesanan sudah berhasil, lalu mendapat nomor untuk mengorder tracking, itu untuk melihat status pengiriman. Lalu pada poin B yaitu membuat activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia adalah diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case. Sini ada activity diagram pickup barang. Skenario-nya seperti ini. Pelanggan memulai membuka link on the spot, kemudian masuk ke web. Lalu di sini ada seleksi. Jika memiliki akun, maka pelanggan akan membuat akun, kemudian mengisi data diri, lalu ada verifikasi data. Jika tidak sesuai maka akan mengisi kembali data, dan jika sesuai maka akan langsung ke menu login. Dan jika sudah memiliki akun akan langsung login dengan username dan password yang telah dimiliki. Kemudian validasi oleh sistem. Lalu jika passwordnya salah atau username-nya salah maka akan kembali ke menu login. Jika benar akan berhasil login, lalu masuk ke menu utama untuk memilih menu. Dan di sini saya tidak memasukkan semuanya, hanya memasukkan skenario untuk request pickup. Memilih menu untuk request pickup, lalu mengisi informasi barang dengan tujuan, nama, kategori, kemudian terakhir berat. Lalu mengisi jenis layanan. Yang pertama ada 3 jam, kemudian hari yang sama dan esok hari. Di sini seleksi yang mana yang dipilih oleh pelanggan. Jika 3 jam maka akan langsung menotalkan pembayaran oleh sistem. Kemudian bisa dibayar. Di sini ada pilihan bisa COD atau cashless. Kemudian mencetak label dan tanda terima, lalu menampilkan
hasil transaksi. Jika transaksinya berhasil atau mungkin ditolak, akan ditampilkan di sini, dan jika tidak ingin ditampilkan akan kembali ke menu utama lagi. Lalu jika sudah selesai semua, maka pelanggan bisa logout. Kemudian yang kedua, activity diagram tracking barang dari pelanggan. Pertama, pelanggan masuk, membuka link on the spot, kemudian pada web tampilkan menu login, lalu pelanggan login dengan username dan password yang telah dia miliki, dan mengisi validasi. Jika salah maka akan kembali untuk mengisi password, dan jika benar maka akan langsung memilih menu. Di sini memilih menu untuk tracking barang pada menu akun, lalu bisa melihat status paket, dan di status paket ditampilkan lokasi terkini paketnya sudah sampai mana, kemudian lebih lengkapnya lagi dengan nama kurirnya yang mengirimnya siapa. Jika telah selesai maka akan logout, jika belum akan kembali ke menu utama apabila ingin melihat menu lainnya, dan jika sudah selesai maka akan terus logout. Lalu di sini ada pada poin C, sistem sequence diagram. Diagram sequence merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan, message atau pesan apa yang dikirim, dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Di sini yang pertama, sistem sequence request pickup. Sini ada aktor pelanggan, admin bit. Sini pelanggan menginput informasi barang, lalu memilih jenis layanan, lalu sistem mengkalkulasi berapa total biayanya dan ditampilkan di pelanggan, lalu pelanggan melakukan pembayaran, lalu diproses dan menampilkan proses yang berhasil atau mungkin gagal, dan jika sudah membayar maka akan menerima invoice email. Lalu sistem sequence tracking barang. Ini pelanggan memilih akun, kemudian ditampilkan menu akun apa saja, lalu memilih status paket, kemudian dalam proses pick up, dan di sini juga sistem memberi update kepada admin dengan tujuan untuk apabila pelanggan tidak mengetahui bagaimana cara mencarinya, maka jika opsi pelanggan untuk menelpon admin atau customer service juga bisa mengetahui sejauh mana proses pengiriman paket telah dilakukan. Lalu jika pelanggan mengetahui proses untuk tracking, maka akan menampilkan lokasi terkini dan nama kurir yang pick up-nya atau mengirimnya. Terus untuk yang kedua adalah mengembangkan dari deskripsi tadi untuk pick up a package. Yang pertama, use case-nya di sini ada driver sebagai aktor. Ini driver memiliki skenario. Yang pertama adalah menu order, lalu update dan sinkronisasi status pengiriman. Dalam menu order di sini driver dibagi dua. Yang pertama adalah untuk ke pelanggan dan ke gudang untuk mengambil lalu mengirimkan ke penerima. Pada order pelanggan, driver memiliki skenario untuk mengecek barang, kemudian mengecek alamat dan mengecek metode pembayaran. Jika sudah lengkap semua, maka akan langsung mengantarkannya ke gudang. Jika masih ada yang kurang atau pelanggan menambah barang baru, maka kan ada data extend, itu menambahkan data berupa barang, lalu menambahkan alamat yang baru, kemudian menambahkan biaya dalam tablet yang ada di
mobil, lalu mengeprint dan memberikannya ke pelanggan, lalu mengantar barang dan menyimpan barang ke gudang. Setelah itu di device-nya mengupdate dan sinkronisasi agar dapat masuk ke database atau dapat diterima oleh sistem. Lalu jika ke gudang, maka driver menerima daftar barang dan alamat yang harus dikirim pada hari ini, kemudian menuju ke tiap alamat dan memberikan ke penerima. Lalu di sini ada poin B-nya, activity diagram pickup paket ke pelanggan. Di sini skenario driver pertama membuka aplikasi on the spot, kemudian login, memasukkan username dan password. Di sini ada validasi, jika salah maka akan kembali untuk memasukkan username. Jika benar maka akan langsung ke menu utama, lalu memilih menu order, dan jika di sini ada orderan, jika tidak ada maka akan kembali, dan jika ada maka akan menampilkan orderannya, itu pick up ke lokasi pelanggan contohnya. Lalu berangkatlah ke lokasi pelanggan, mengecek barang, jika sesuai semuanya maka akan langsung ke metode pembayaran, dan jika tidak akan menambah dulu barang apa saja yang ditambahkan atau yang kurang, lalu cek kembali. Jika sesuai maka akan langsung menambahkan ke metode pembayaran. Di sini ada tunai dan non tunai seleksinya. Jika tunai maka akan menginput pembayaran terlebih dahulu sebelum mencetak label, dan jika cashless atau sudah dibayarkan maka akan langsung mencetak label jika belum ada label pada barang yang diterima dari pelanggan. Jika belum ada, mencetak dulu. Jika sudah ada, langsung cek ke alamatnya, ada di label apa sudah tepat atau belum. Kemudian setelah semuanya oke, driver mengupdate bahwa status barang sudah terpick up, kemudian mengantar ke data center, mengantar ke DC atau gudang. Kemudian paket telah sampai di gudang dan sinkronisasi data agar dapat diterima oleh sistem sehingga terus terupdate. Karena jika di deskripsi yang di atas itu setiap update-nya hanya pada titik gudang, hanya pada pemberhentian driver. Jadi setiap berhenti sinkron, jadi tidak selalu terkoneksi. Kemudian yang kedua ada activity pickup package ke penerima. Pertama seperti halnya yang tadi, buka link on the spot, kemudian login, masukkan username. Di sini ada validasi data, masuk ke menu utama, lalu memilih menu order. Jika tidak ada kembali, maka jika ada maka langsung ke lokasi, yaitu untuk pickup ke pelanggan atau ke gudang. Kemudian mengecek barang apa saja yang harus dikirimkan. Jika sesuai maka akan langsung, jika tidak maka akan menambah terlebih dahulu. Lalu mengecek alamat. Cek alamat di sini, jika semua alamatnya telah sesuai maka akan langsung sinkron, dan jika tidak akan menambahkan terlebih dahulu. Mengecek kembali, jika sudah sudah sesuai semua maka akan langsung sinkron untuk update menuju ke lokasi. Kemudian di sini setelah sampai ke lokasi terdapat penerima atau tidak, akan ada seleksi by system dikirimkan oleh driver. Jika tidak ada penerima diinputkan oleh driver, maka pengiriman akan gagal terkirim. Kemudian kembali ke sinkronisasi, yaitu menuju ke alamat yang selanjutnya jika masih ada pengiriman, dan jika tidak akan dikirimkan esok hari. Jika 3 kali gagal dikirim maka akan dibatalkan. Lalu jika ada penerimanya akan meminta nama dan foto sebagai bukti penerimaan. Kemudian sinkronisasi bahwa barang atau paket sudah terkirim, kemudian selesai. Jika
Jika masih ada, maka akan kembali lagi ke sinkronisasi untuk menuju ke lokasi selanjutnya jika masih ada orderan. Kemudian sequence pick up paket ke pelanggan. Yang pertama, driver memilih akun, kemudian dari sistem menampilkan menu akun, kemudian memilih menu order, lalu memilih menu pick up ke pelanggan, lalu mengecek yang tadi barang, kemudian metode pembayaran, tanda terima, dan alamat. Jika belum sesuai, maka akan menambahkan dulu barang, kemudian biayanya, dan print tanda terima dan alamat. Jika sudah sesuai semua, pick up barang ke gudang, membawa barang ke gudang, kemudian sinkron update status barang, lalu status diterima dan diupdate di sistem, bisa dilihat juga oleh admin. Lalu yang kedua, untuk ke penerimanya. Pertama, driver memilih menu akun seperti yang tadi, mengambilkan menu akun, memilih menu order, pick up ke gudang, lalu mengecek barang dan alamat. Jika sudah sesuai semua, sinkronisasi untuk update ke sistem, lalu mengirim ke penerima, dan sinkronisasi update status penerimaan terkirim atau tidak. Dan jika sudah terkirim ada penerimanya, maka akan status diterima. Lalu pada poin kedua, soal yang kedua, pengembangan state machine diagram yang menjelaskan semua kemungkinan kondisi status untuk objek paket. Di sini state machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari satu status ke status lainnya. Sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima, berfungsi untuk memodelkan metode sebuah kelas atau objek, menunjukkan urutan kejadian saat yang dilewati sebuah objek, transisi dari sebuah status ke status lainnya. Mulai dari membuka web, jika ini dari pelanggan, melakukan request pick up, dan jika dari admin request order yang diterima oleh driver, kemudian paketnya diambil, lalu paket dikirim. Jika dari pelanggan, maka akan ke gudang. Jika dari admin, maka akan ke penerima. Dan di sini ada dua pilihan. Jika di penerima, ada kemungkinan penerimanya tidak ada di rumah atau sedang keluar kota, maka kan pengiriman gagal. Dan jika ada, terkirim. Jika di gudang sudah tersimpan atau terkirim, selesai. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.